Anda kembali menyaksikan Serga pemirsa, picu kerumunan di tengah pandemi COVID-19. Pesta pernikahan di Durensawit, Jakarta Timur dibubarkan petugas. Para tamu undangan tidak menerapkan jaga jarak. Penyelenggara diminta membongkar tenda dan panggung. Maaf kalau mengganggu kenyamanan. Petugas gabungan dari Polsek Durensawit, TNI dan Satpol PP membubarkan pesta pernikahan pada sebuah rumah di Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur. Pesta pernikahan ini memicu kerumunan di tengah pandemi COVID-19. Para tamu undangan didapati tidak menerapkan jaga jarak. Acara ini juga menutup sebagian akses jalan yang biasa dilalui warga. Penyelenggara diminta membongkar properti pesta, mulai dari panggung hingga tenda. Ada beberapa yang dilihat tidak menggunakan masker serta tidak menjaga jarak. Diberikan penjelasan, mereka menerima untuk kesalahannya dan bersama membubarkan ataupun mencopot tenda-tenda dan dekorasi yang dipasang sampai menutup sebagian jalan, akses jalan. Penyelenggara pesta dikenakan sanksi teguran dan diminta membuat surat pernyataan. Masyarakat diimbau mematuhi protokol kesehatan dan tidak membuat acara yang mengundang kerumunan. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Sejumlah tempat hiburan malam dan kafe yang nekat beroperasi di masa PPKM Mikro digerebek dan disegel petugas. Selama 3 kali 24 jam, pelaku usaha yang melanggar dikenakan sanksi denda 50 juta rupiah. Sejumlah pengunjung panik saat petugas Satpol PP menggerebek tempat hiburan malam di kawasan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Belasan wanita mencoba menghindar dengan bersembunyi. Dari lokasi, petugas menyita puluhan botol miras tak berizin. Di kawasan Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, sebuah kafe yang padat pengunjung juga dirazia petugas. Banyak pengunjung kafe yang berkerumun tanpa menjaga jarak. Penggerebekan dilakukan lantaran tempat hiburan malam ini nekat beroperasi di masa PPKM Mikro. Namun seorang pengelola kafe membantah jika pihaknya melanggar aturan jam operasional. Ada beberapa customer yang masih standby, kita nggak terima tamu lagi dari luar itu. Oh, artinya customer itu masih duduk? Iya, masih duduk. Para pelaku usaha yang masih nekat melanggar langsung dikenakan sanksi berupa penutupan tempat usaha selama 3 kali 24 jam. Tak hanya itu, sanksi administrasi berupa denda 50 juta rupiah juga dikenakan bagi pelanggar PPKM Mikro. Hari ada satu kafe yang masih sangat banyak di sana, masih berkumpul, sudah melewati pukul 23, kita lakukan penindakan, kita tutup. Para pelaku usaha disiplin menjaga aturan selama masa PPKM Mikro. Kontributor Jakarta melaporkan. Diduga akibat supir mabuk, sebuah bajai terguling di Jalan Layang Selipi, Kemanggisan, Jakarta Barat. Supir bajai yang ketakutan sempat mengamuk hingga melukai seorang warga. Istri dan anak pelaku menangis melihat sang suami diamankan warga. Nggak mau, kalau nggak mau. Kamu sadar dulu, ayah. Ingat istri kamu Nanti malah lagi anaknya yang cekek. mengandung. Wanita ini bersama seorang anak yang menangis menyaksikan Jumadi sang suami diamankan oleh warga setelah bajai yang dikemudikannya terguling di Jalan Layang Selipi, Kemanggisan, Jakarta Barat. Sopir bajai warga Tanah Abang, Jakarta Pusat ini nyaris dihakimi warga karena sempat mengamuk dan melukai seorang warga yang akan diamankan. Kedua tangan bahkan diikat oleh warga. Diduga Jumadi mabuk minuman keras saat mengendarai bajainya. Akibat kecelakaan, seorang wanita penumpang bajai tersebut mengalami luka ringan dibawa warga ke klinik terdekat. Dia dengan bajai, mungkin mabuk atau apa, dia oleng. Terus? Dia nabrak patung pembatas.
akhirnya ya dia takut, kita penyebutin warga, dia lari. Padahal nggak kenapa-napa, ada penumpangnya juga. Sempat ngamuk tadi dia? Ngamuk. Istighfar ya, istighfar. Istighfar. Udah. Astagfirullah. Ya, Jangan gitu lagi ya. Istri kamu lagi tidak. ya. Cumandi kemudian dibawa ke polisi ke Mapolsek Palmerah, sedangkan bajainya dibawa ke Satlaka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Pemirsa, seorang anak di Bangkalan, Madura membunuh pria selingkuhan ibunya. Korban yang juga merupakan paman pelaku tewas bersimbah darah di parkiran minimarket. Pelaku dendam karena korban berselingkuh dengan ibunya saat ayahnya sedang sakit. Warga digemparkan dengan aksi penganiayaan yang menewaskan Sufwat. Korban tergeletak bersimbah darah di parkiran depan sebuah minimarket Arosbaya, Bangkalan, Madura. Warga Kecamatan Geger, Bangkalan, Madura ini tewas akibat luka tusuk di bagian perutnya. Dari rekaman CCTV minimarket serta keterangan warga, polisi berhasil menangkap 2 pelaku pembunuhan. Salah satu pelaku berinisial WG merupakan keponakan korban. Kepada polisi, pelaku WG mengaku dendam karena korban yang merupakan pamannya telah berselingkuh dengan ibu kandung pelaku. Perselingkuhan terjadi sejak Mei tahun lalu saat ayah kandung pelaku belum meninggal, masih dirawat di rumah sakit. Mengetahui keberadaan korban, pelaku membawa senjata tajam di balik bajunya serta menghubungi 2 tersangka lain. Motif dan latar belakang dari peristiwa ini sudah kita bisa lihat bahwa ada nuansa sakit hati akibat adanya hubungan yang terlarang antara ibu kandung tersangka utama atas nama WG dengan korban. Kedua tersangka dijerat KUHP pasal pembunuhan berencana dengan ancaman 20 tahun penjara. Polisi masih mengejar 1 pelaku lain. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan. Pemirsa, seorang kakek tewas usai kencan dengan PSK di salah satu rumah kos. Korban tewas akibat sesak nafas. Warga Alok Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur dikejutkan dengan kematian seorang kakek pemilik rumah kos. Korban tewas usai kencan dengan seorang PSK di salah satu kamar kosnya. Korban yang belum diketahui identitasnya ini diduga tewas akibat sesak nafas. Kepolisian dari Mapolres Sika yang mendatangi lokasi melakukan identifikasi korban. Berapa tahun nih? Usianya Bapak itu sekitar mau masuk 70-an. 65 ke atasan. Itu dia meninggal karena obat kuat atau bagaimana? Sudah kencan atau bagaimana? Katanya waktu kejadian saya sempat tanya dengan itu perempuan. Dia sampaikan bahwa kejadiannya itu si bapak ini langganannya katanya. Jasad pria 70 tahun ini dievakuasi ke RSUD TC Hilres Maumere. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura melaporkan. Pemirsa, pelaku pembunuhan dan perampokan di sebuah toko di Blitar, Jawa Timur ternyata merencanakan aksinya. Pelaku masuk berpura-pura membeli barang, kemudian bersembunyi dalam tandon air selama 4 jam. Korban dianiaya setelah dipancing keluar dari kamar, sementara pelaku mematikan lampu listrik. Yuda ditangkap polisi di rumahnya Desa Jatianom, Kanigoro, Blitar setelah wajahnya terekam CCTV melakukan perampokan di toko serba ada milik Bisri. Yuda juga mengakui telah membunuh pemiliknya, Bisri yang berusia 71 tahun. Yuda merupakan pendatang di Desa Jatianom yang berasal dari luar Pulau Jawa, bekerja sebagai pengelas besi dan telah tinggal selama 5 tahun bertetangga dengan Bisri. Yuda mengetahui Bisri menyimpan banyak uang karena tokonya ramai didatangi pembeli. Itu merencanakan sudah berapa lama itu, Mas? Itu saya menjual pikiran itu baru waktu masuk ke toko. Hampir mau masuk ke toko itu, saya ngambil di situ baru pikiran itu.
Kejadian berawal pukul 5 sore, Yuda mendatangi toko Bisri membeli barang, namun ternyata tidak keluar dari toko setelah mendapatkan barang. Yuda masuk ke tandon air yang dijual di toko Bisri. Pukul 9 malam, Yuda keluar dari tandon dan mengambil uang. Karena jumlah uang hanya 1 juta rupiah yang ditemukan dalam laci, Yuda memancing Bisri keluar dari kamar. Lampu penerangan dimatikan saat Bisri keluar, kemudian dianiaya pelaku. Yuda kemudian mencari barang berharga lain dan mendapatkan tambahan uang Rp250.000 dan kembali menganiaya korban hingga tewas. Jatuh, kemudian korban masih dalam keadaan hidup atau bergerak, tapi tiduran. Setelah itulah kemudian kakinya diikat lakban. Lakbannya pun juga dari TKP. Dari rekaman CCTV ini, identitas Yuda diketahui saat mencuri di toko milik Bisri. Menyadari ada kamera pengintai, Yuda sempat menutup CCTV. Tersangka nekat mencuri karena mengaku terbelit utang piutang. Tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara dengan barang bukti alat yang digunakan untuk menganiaya korban. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Seorang penghuni kos di Tebet, Jakarta Selatan jadi korban penculikan. Para pelaku ditangkap beserta dengan 3 senjata airsoft gun. Sejumlah terduga pelaku penculikan ditangkap kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan dari sebuah rumah di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku tak berkutik saat polisi menggeledah seluruh isi rumah. Selain menangkap para terduga pelaku penyekapan, dari lokasi juga disita 3 senjata jenis airsoft gun. Kasus bermula saat kakak korban tak menemukan adiknya yang indekos di kawasan Tebet, Jakarta Selatan setelah beberapa kali tak bisa dihubungi. Penjaga kos menginformasikan korban telah dibawa sejumlah orang sejak beberapa hari. Itu mencoba mencari adiknya, nelpon beberapa kali, tidak diangkat, tidak ada. Kemudian didatangi di kos-kosannya. Di kos-kosannya ternyata tidak ada. Ya. Kemudian mendapatkan keterangan dari lingkungan sekitar, salah satunya dari security, bahwa adiknya yang dimaksud tersebut dibawa oleh beberapa orang, ya. Dibawa oleh beberapa orang keluar dan sudah beberapa hari ini tidak kembali. Gitu. Kepolisian masih menyelidiki kasus ini dan memburu pelaku lainnya. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati melaporkan. Pemirsa, setelah aksi mencurinya yang terekam CCTV viral di media sosial, seorang pencuri mengembalikan motor curiannya. Pelaku meninggalkan motor metik curiannya di rumah korban di Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku meninggalkan kunci duplikat dan surat permintaan maaf pada pemilik motor. Fani terkejut mendapati sepeda motornya yang hilang dicuri 2 hari lalu telah dikembalikan oleh pencurinya. Motor metik ini dikembalikan secara diam-diam oleh pelaku dengan kondisi telah berganti warna dari biru menjadi merah. Selain meninggalkan kunci duplikat di dashboard motor, pelaku juga meninggalkan surat permohonan maaf. CCTV merekam saat pelaku mencuri motor yang terparkir di rumah konveksi milik korban di Jalan Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dari pakaian dan postur tubuhnya, pelaku diduga mantan karyawan konveksi yang tidak lagi bekerja sejak 1 bulan lalu. Diduga pelaku mengembalikan motor karena takut ditangkap polisi setelah video rekaman aksi pencuriannya viral di media sosial. Dia nggak ada kabar itu, kita udah siasat kan kemana-mana, jadi dia nggak ada kabar. Terus tiba-tiba besok paginya ini motor udah ada di sini, udah ada di depan rumah lagi kan. Jadi kita pada kaget semua, pas dicek-cek, taunya ini benar motor kita yang hilang gitu. Mungkin dianya takut, soalnya udah direkam CCTV itu sudah diviral kali ya. Meski telah membuat laporan polisi, Fani tidak akan memperpanjang kasus ini karena motornya sudah dikembalikan. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya melaporkan.
Sakit hati tak juga dinikahi, seorang mahasiswi nekat membunuh seorang selebgram kekasihnya. Penganiayaan yang menewaskan korban terekam CCTV. Bagaimana peristiwa ini terjadi? Tunggu informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Sergap.